Pemirsa, pagi ini Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV terkait perkembangan terkini pasca serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran yang menewaskan sejumlah pemimpin Iran. Bersama saya, Andromeda Ariza. Pemirsa, serangan brutal dan mematikan dari Israel Amerika Serikat ke Iran pada Sabtu 28 Februari yang lalu membuat dunia terhenyak. Dunia seakan masih tak percaya Israel Amerika Serikat akhirnya benar-benar menggunakan kekuatan militer sebagai penyelesaian masalah. Bayangan Perang Dunia Ketiga pun seakan sudah di pelupuk mata. Inilah pemirsa Breaking News Metro TV edisi Senin 2 Maret 2026 dengan tema saatnya menahan diri. Bersama saya Andromeda Rizal dan juga Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Pagi ini telah bergabung bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Qahar. Selamat pagi Mas Qahar. Selamat pagi Bu Mas Qahar. Menarik sekali ketika saya membaca saatnya menahan diri di editorial Media Indonesia pagi hari ini. Sebenarnya ini menahan diri untuk siapa dan dalam rangka apa? Menahan diri untuk tidak membuat eskalasi semakin meluas. Sehingga tidak terjadi apa yang ditakutkan oleh banyak kalangan, yaitu Perang Dunia Ketiga. Karena kan benih untuk Perang Dunia Ketiga kan sudah diprediksi oleh berbagai analis ya, bahwa akan dipicu oleh serangan entah itu Israel, entah itu Amerika. Dan ternyata eskalasi itu kemudian berlanjut dan benar-benar Amerika dan Israel bersekutu untuk menyerang Iran. Lalu dibalas oleh Iran dengan menyerang pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di sekitar wilayah Teluk. Ada di Kuwait, ada di Bahrain, ada di Qatar, bahkan ada di Riyadh, ya kan, Arab Saudi. Ada yang kemudian juga Jordan juga sempat kena. Maka ini adalah semacam kayak ajakan bahwa ayo kalau memang kita katakanlah mau menyelesaikan secara perang, ya ayo kita berperang, kira-kira seperti itu. Dan tewasnya para petinggi Iran atau gugurnya para pemimpin Iran itu akan menambah eskalasi yang luar biasa. Apalagi kemarin bendera merah sudah dikibarkan di atas, di kerek gitu ya, di atas masjid, yang menandakan bahwa ini adalah saatnya untuk balas dendam. Maka eskalasi ini harus dihentikan supaya tidak merembet kemana-mana. Oke Mas Qahar, tapi pertanyaan besarnya untuk menghentikan eskalasi secara besar ini, siapa pihak yang benar-benar untuk bisa menghentikan Amerika Serikat dan juga Israel? Harusnya PBB. Tetapi sayang sekali bahwa PBB sekarang menjadi semacam macan kertas, institusi yang sama sekali tidak dihormati. Tatanan dunia sudah dirusak oleh Donald Trump, oleh Netanyahu, yang kemudian ya kita saksikan hari-hari ini sepertinya tuas rem akan sulit untuk ditarik gitu loh. Sehingga yang terjadi justru masih tuas gas atau injakan gas yang semakin hari eskalasinya semakin besar. Nah, ini harus diingatkan dan PBB harus mengambil peran. Baik, PBB harus mengambil peran. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia 2 Maret 2026, saatnya menahan diri. Saatnya menahan diri. Serangan brutal dan mematikan dari Israel Amerika Serikat ke Iran pada Sabtu 28 Februari lalu membuat dunia terhenyak. Dunia seakan masih tak percaya Israel Amerika Serikat akhirnya benar-benar menggunakan kekuatan militer sebagai penyelesai masalah. Bayangan Perang Dunia Ketiga pun seakan sudah di pelupuk mata. Serangan Israel Amerika Serikat itu jelas tak akan dibiarkan oleh Iran. Mudah ditebak, begitu masa bergabung nasional berakhir atas wafatnya pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei, akibat serangan itu, Iran akan menyerang balik dua negara tersebut. Kekhawatiran akan terjadinya Perang Dunia Ketiga sontak mengemuka. Israel Amerika Serikat dipastikan akan mulai menggalang dukungan dari negara-negara Eropa yang selama ini menjadi sekutu utamanya.
Tentunya, serangan Israel Amerika Serikat ke Iran pada akhir pekan lalu mereka lakukan berdasarkan kalkulasi yang matang, termasuk soal dukungan dari negara lain. Sama halnya dengan Iran, kemungkinan serangan itu juga sudah diperhitungkan oleh pejabat-pejabat tinggi negeri Teluk Persia itu. Iran pasti sudah mengkalkulasi bantuan dari negara mana saja yang bisa didapat jika pada akhirnya mesti berperang dengan Israel Amerika Serikat. Semua negara di dunia mafhum. Iran memiliki hubungan strategis dengan sejumlah raksasa dunia seperti Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara. Karena itu, pertikaian Israel Amerika Serikat dengan Iran tak dapat dianggap hanya sebagai konflik tiga negara. Eskalasi konflik itu berpotensi memicu konflik global yang lebih luas. Jika mereka sudah sama-sama siap berperang, Perang Dunia Ketiga tinggal menunggu waktu. Entah pelajaran apa yang mereka petik dari Perang Dunia Pertama dan Kedua. Sebagai catatan, Perang Dunia I yang berlangsung pada 1914-1918 menyebabkan kematian lebih dari 15 hingga 22 juta orang, baik militer maupun sipil. Perang Dunia Kedua jauh lebih dahsyat lagi. Perang yang berkobar di berbagai belahan dunia di kurun 1935-1945 itu diperkirakan mematikan 60-80 juta orang. Perang Dunia Kedua dikenal sebagai perang paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Itu baru bicara soal angka jumlah korban. Belum lagi soal hancurnya jutaan tempat tinggal, rusaknya berbagai infrastruktur, dan utamanya lagi rusaknya perekonomian dunia. Jika ditotal, jawabannya ialah semuanya merugi. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Saat itu, seluruh negara di dunia mengakui kekerasan bukan menjadi jawaban dari berbagai persoalan. Penggunaan kekuatan militer hanya menambah panjang deretan kebodohan umat manusia dalam menyelesaikan pertikaian. Karena itu, ketika Israel Amerika Serikat menyerang Iran, baru-baru ini dunia dibuat terperangah karena masih ada negara yang gagal belajar dari pengalaman Perang Dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mesti turun tangan agar konflik itu tak meluas dan berkepanjangan. Semua negara yang tergabung di PBB harus segera menarik pertikaian itu ke meja perundingan. Negara-negara di dunia jangan sampai terpancing untuk memihak ke salah satu pihak yang bertikai. Lewat prinsip politik luar negerinya yang bebas dan aktif, Indonesia dapat mengambil peran strategis dalam penyelesaian konflik tersebut. Indonesia dapat mengajak semua pihak untuk kembali ke piagam PBB, khususnya Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 2 Ayat 7. Dua konsensus itu berbunyi, setiap negara diwajibkan menahan diri dari penggunaan kekuatan militer yang dapat mengancam integritas teritorial dan kemerdekaan negara lain. Indonesia juga bisa mengingatkan Amerika Serikat untuk segera kembali ke Kitoh Board of Peace. Dengan perdamaian yang baru saja dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Januari 2026, tentu aksi Amerika Serikat kali ini sangat bertentangan dengan semangat perdamaian itu. Indonesia harus berhasil mengajak para pemimpin dunia untuk menahan diri dari penggunaan kekuatan militer, terutama yang melibatkan senjata pemusnah massal. Sekali lagi perlu diingat, dampak perang tidak hanya dirasakan oleh negara yang terlibat langsung, tetapi juga oleh seluruh masyarakat di berbagai belahan dunia. Kita tidak ingin peradaban dan kemanusiaan dipertaruhkan untuk ambisi, baik ambisi kekuasaan maupun ambisi ekonomi. Mas War, kalau tadi kita lihat dalam tayangan sebelumnya di editorial pagi ini mengingatkan kembali tragedi terjadi Perang Dunia Pertama, kemudian juga Perang Dunia Kedua. Mengapa sejarah yang begitu kelam, tampaknya ini tidak bisa ataupun tidak cukup untuk menahan diri terkait dengan kekuatan militer yang dilakukan oleh Israel dan juga Amerika Serikat? Ambisi ya, ada dua ambisi yang sekarang itu lebih menonjol pada diri pemimpin, terutama adalah Donald Trump ya dan Netanyahu. Ambisi untuk menguasai kawasan, itu Israel. Ambisi untuk menguasai dunia, itu adalah Amerika Serikat. Lalu yang kedua adalah ambisi ekonomi. Apa itu? Minyak. Hampir semua negara dengan cadangan minyak terbesar itu ingin dikuasai oleh Amerika Serikat. Ini menyangkut dengan rantai pasok untuk mengamankan energi mereka.
Venezuela sudah diamankan, ya kan? Setelah presidennya diambil oleh Amerika Serikat, minyaknya sekarang kan digaransi untuk dikirim sebagian besar untuk kepentingan Amerika Serikat. Kalau Arab Saudi kan memang sudah lama menjadi sekutunya Amerika Serikat, maka aman. Ya, cadangan terbesar kedua. Nah, cadangan terbesar ketiga di dunia itu minyak dan gas itu adanya di Iran. Inilah yang sangat sulit untuk dikuasai oleh Amerika Serikat. Apalagi Iran menguasai Selat Hormuz. Selat yang di situ lalu lalang distribusi minyak 1/5 kebutuhan minyak dunia atau sekitar 19 hingga 20 juta barrel per hari. Minyak melintasi daerah itu. Nah, kekuasaan daerah selat yang sangat sempit itu, yang lebarnya 33 sekian kilometer itu ditutup oleh Iran, ya sudah berarti 1/5 kebutuhan minyak dunia itu macet. Sehingga ya terjadi gangguan pasokan minyak dan kemudian gas alam cair yang melalui Selat Hormuz kan juga 1/3 kebutuhan dunia itu melalui Selat Hormuz. Kalau itu ditutup, maka dia harus memutar dengan harga yang sangat mahal, akan sangat sulit. Dan inilah kepedihan-kepedihan yang akan terjadi apabila perang ini terus terjadi. Oke, Bang Wahar, kemudian dengan Iran memiliki hubungan strategis dengan Rusia, kemudian juga dengan China, seberapa serius keterlibatan negara-negara ini, Bang? Tapi jangan dulu dijawab, Bang, kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Dan pemirsa, jeda berikut ini Breaking News Metro TV masih akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV, dan saatnya pemirsa kita akan terlebih dahulu untuk mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada Tasrik Usman dan juga Ibu Lia. Selamat pagi Pak Tasrik, kita akan ke Pak Tasrik terlebih dahulu. Selamat pagi Andromeda, selamat pagi Bang Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Tasrik. Pak Tasrik, kalau ketika Anda melihat dengan adanya serangan Israel bersama dengan Amerika Serikat kepada Iran, bagaimana pandangan Anda terkait dengan peristiwa ini? Ya, sebenarnya menyangkut kejadian untuk indikasi ke perang dunia ketiga itu sudah lama diprediksi ya, tetapi akhirnya terjadi juga. Kenapa demikian? Karena Amerika dan Israel itu tidak bisa menahan diri ya. Dimana kalau ini terjadi, mestinya mereka harus mengikuti aturan main yang ada di forum PBB. Karena ambisi daripada kedua pemimpin ini, sehingga hal ini akan merusak dampaknya kepada seluruh dunia ya. Baik itu rusaknya infrastruktur, ekonomi dunia akan terganggu dan juga menyangkut korban kemanusiaan. Nah, untuk itu PBB ini kita harapkan untuk bisa memainkan perannya yang penting. Tentunya di mana Amerika dan Israel juga harus patuh pada aturan main itu. Nah, Indonesia saya berharap untuk bisa tetap menjaga diri dan menahan diri di mana politik luar negeri bebas aktif yang kita anut itu harus dimainkan. Dan saya berharap khususnya kepada Pak Prabowo untuk tidak gegabah ya dalam mengambil langkah-langkah atau sikap-sikap yang selama ini baik itu kerjasama bilateral maupun multilateral. Nah, untuk itu mari sama-sama kita berdoa supaya Indonesia terhindar daripada daripada perang dunia ini yang terjadi saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan terlebih dahulu ke Ibu Lia. Ibu Lia, silakan dengan pendapat Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Lia. Ya, cukup prihatin ini Pak ya. Di saat-saat kita ini mau tenang, ya termasuk menahan diri juga di bulan suci Ramadan ini, terjadi hal-hal yang seperti kita lihat sekarang ini, ya, yang mengganggu ketenangan umat Islam, ya, untuk menjalankan ibadah puasa. Ini sepertinya Dewan Keamanan Internasional itu tidak berfungsi, ya, tidak punya taring. Selama ini kita lihat Amerika itu selalu melanggar, tapi tidak ada sanksi, sehingga dia itu punya terlalu ego, ya, terlalu tinggi egonya, sehingga
sembarang untuk memasuki wilayah-wilayah atau perusahaan daerah-daerah negara lain. Nah, inilah sebenarnya di mana fungsi PBB, di mana fungsi Dewan Keamanan Internasional untuk meredam keadaan sekarang ini, sehingga secara umum kita umat Islam bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tenang, dan negara-negara lain juga bisa tidak terlibat atau tidak terlalu cepat terpancing, sehingga betul-betul apa yang diimpikan oleh negara-negara lain ini, karena sekarang ini kan kita lihat di amburadul ya, penerbangan tidak ada, tercancel semua ya. Jadi mudah-mudahan keadaan ini bisa terselesaikan dengan keterlibatan PBB, Dewan Keamanan Internasional dan negara-negara anggota, sehingga bisa memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kohar, dari dua penelpon kita ini sama-sama untuk meminta adanya peran dari PBB sendiri. Sebenarnya seberapa pentingkah peran PBB ini, dan kalau kita melihat karena Amerika Serikat ini memiliki hak veto di dalamnya. Jadi seberapa pentingkah atau seberapa yakinkah PBB ini bisa untuk menghentikan perang ini? Jadi kalau kita masih tetap ingin mengakui bahwa ada lembaga yang dihormati, lembaga institusi yang mengatur dunia yaitu PBB, maka PBB adalah jalan terbaik. Tidak ada persoalan bisa diselesaikan dengan perang. Perang itu hanya akan melahirkan kegetiran. Ingat bagaimana Afghanistan, bagaimana Irak yang setelah perang, setelah Saddam Hussein digulingkan, sampai sekarang juga tidak ada stabilitas di Irak, ya kan? Masih terjadi gejolak. Di Afghanistan juga seperti itu. Nah, PBB harus mengambil alih ini. Jadi seruan-seruan yang sangat kencang itu dibutuhkan. Biarlah Donald Trump dengan logikanya sendiri. Tetapi ketika nanti PBB terus-menerus, dunia mendesak agar Amerika Serikat, Israel, Iran kembali ke meja perundingan dan menahan diri untuk tidak melakukan serangan, maka di situ tatanan dunia mulai bisa dihormati. Tetapi kalau kemudian PBB sama sekali tidak mengambil peran, katakanlah karena takut diveto, maka ya buat apa ada PBB? Akhirnya kan dunia kehilangan harapan kalau sampai PBB yang dianggap sebagai representasi perwakilan dunia ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat sendiri itu sebetulnya adalah langkah yang juga dikecam di dalam negeri. Kita lihat Kamala Harris, mantan wakil presiden, yang mengecam Donald Trump, yang menyeret Amerika ke dalam perang yang dalam bahasa Kamala Harris adalah perang yang tidak sah. Begitu juga dengan Senator Ben Sanders yang mengatakan bahwa perang ini adalah ambisi pribadi Donald Trump dengan menyertakan Amerika Serikat. Nah, ini adalah suara-suara yang bisa terus digaungkan, yang tujuannya supaya apa? Supaya perang segera berhenti. Karena terlalu banyak kegetiran, kepedihan akibat perang. Bayangkan sekarang beberapa umat Islam yang sedang umroh di Arab Saudi kan juga terganggu. Ya, puluhan ribu ya. Puluhan ribu, ada hampir 40 ribu kan. Karena udara banyak yang ditutup kan. Pesawat tidak ada penerbangan. Karena wilayah itu sekarang sedang berkecamuk perang. Nah, mudah-mudahan apa yang terjadi hari ini betul-betul bisa menyadarkan semua pihak bahwa terlalu banyak masyarakat yang dikorbankan hanya untuk ambisi gitu. Oke, Mas Wahar, lalu pertanyaan besarnya, apa bentuk intervensi PBB yang bisa dilakukan saat ini agar Amerika Serikat dan juga Israel ini tidak kembali menyerang? Karena kalau kami melihat juga dalam beberapa waktu terakhir ini Iran pun juga sempat melakukan penyerangan ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di wilayah Timur Tengah. PBB punya mekanisme, mereka punya sidang darurat, Dewan Keamanan, yang semuanya tetap harus dilakukan, semua jalan harus ditempuh. Tidak boleh ada pihak yang menyerah untuk perdamaian. Semua upaya ikhtiar sekeras mungkin harus dilakukan, termasuk juga ikhtiar dari Indonesia. Bisa saja misalnya melakukan diplomasi silent ke beberapa pihak, karena Indonesia juga punya kedekatan dengan Iran, punya kedekatan dengan Amerika akhir-akhir ini, sehingga bisa mengajak mereka untuk meyakinkan mereka bahwa perdamaian itu adalah jalan yang terbaik. Dialog adalah jalan yang terbaik. Bukan perang, bukan kekerasan. Oke, jadi kalau
Mas Khor tadi sempat menyinggung begitu langkah dari pemerintah Indonesia sendiri. Sebenarnya apa langkah diplomatik yang bisa kita lakukan begitu, terutama dari Presiden Prabowo Subianto untuk benar-benar berkontribusi untuk menahan eskalasi ini tidak kembali meluas gitu. Karena kemarin pun juga dari Kementerian Luar Negeri sempat menyampaikan bahwa Presiden Prabowo ini siap untuk menjadi mediator di antara negara-negara ini. Ya setidak-tidaknya kan Presiden Prabowo punya direct call ya, bisa melakukan panggilan langsung ya ke Donald Trump. Nah, siapa tahu dengan panggilan langsung yang bisa tersambung ke Donald Trump, ada sisi-sisi yang bisa dipertimbangkan lah oleh Donald Trump. Sekecil apapun peran itu, ya setidak-tidaknya kita harus mulai bisa melakukan, karena dunia sangat berharap akan situasi yang lebih damai. Kekacauan ini, perang ini hanya akan menimbulkan kekacauan yang lebih lanjut gitu. Sehingga ekonomi akan terpuruk, banyak manusia kemudian menjadi korban. Yang kita harus diingatkan lah, Perang Dunia I yang memakan korban hingga sampai 20 jutaan orang. Perang Dunia Kedua yang bisa lebih dari 60 juta orang meninggal dalam kurun waktu beberapa tahun. Masa iya kita mau mengulangi untuk mengorbankan manusia lagi? Kita saling membunuh. Kita diciptakan itu menurut sastrawan Persia dari Iran, Omar Khayyam, itu hidup singkat itu harus disemai benih cinta, bukan kebencian. Gitu loh. Jadi kalau yang kita semai adalah benih cinta, maka yang terjadi adalah perdamaian. Tetapi kalau kebencian, kesumat yang kita terus tabur, maka yang terjadi adalah dendam, dan kekerasan. Untuk mencegah hal itu, dengan bergabungnya Indonesia kepada Board of Peace begitu ya pada Januari 2026 yang lalu, apakah ini juga turut membantu juga Mas Kohar? Ya setidak-tidaknya kan dengan kita ikut Board of Peace diharapkan suara-suara untuk perdamaian itu bisa disampaikan secara langsung, secara direct. Apalagi kan beberapa kali Presiden Donald Trump memuji Presiden Prabowo. Artinya mestinya dengan cara seperti itu berarti ada jejaring langsung yang bisa dimanfaatkan oleh Presiden. Setidak-tidaknya untuk ya berbicara, siapa tahu bahkan bisa mengerem ambisi yang lebih jauh dari Donald Trump untuk kemudian menciptakan situasi yang justru makin merusak. Nah, pada saat bersamaan barangkali bisa Presiden kita ini kan punya hubungan yang dekat juga dengan Jordania, dengan jaringan Jordania bisa kemudian langsung ke pemimpin garda revolusi Iran misalnya. Nah, karena di Iran ini kan kepemimpinan berlapis. Iran ini berbeda dengan Irak. Ketika Saddam Hussein tumbang, rakyat bisa langsung mengambil alih. Tapi ketika pemimpin Ayatollah Ali Khamenei meninggal, faktanya yang kita saksikan tidak ada rakyat yang bergerak untuk mengambil alih kekuasaan. Yang terjadi justru rakyat menangis, meratap ya, menyesali meninggalnya pemimpin mereka. Ada sebagian kecil diaspora Iran di Amerika misalnya merayakan itu, tetapi sebagian besar rakyat Iran yang kita saksikan saat ini masih memberikan respect yang luar biasa terhadap pemimpin mereka. Dan ini menunjukkan bahwa seruan yang diminta oleh Donald Trump kan setidak-tidaknya sampai saat ini belum bersambut. Nah, ini yang harus dipahami oleh berbagai kalangan, bahwa Iran ini memiliki metode kepemimpinan yang satu simbolnya, tetapi mereka punya lapisan-lapisan berikutnya. Walaupun juga Ayatollah Khamenei ini gugur begitu dalam serangan kemarin di Iran, ini muncul juga nama-nama lain begitu ya? Iya pasti, kan mereka mengenal konsep yang namanya waliyatul faqih ya. Waliyatul faqih ini kan orang yang memang ahli di bidang agama, ulama yang dihormati, yang punya track record rekam jejak di bidang agama maupun politik yang sangat bagus. Nah, di Iran ini track recordnya sudah dibina sejak awal. Jadi begitu Ayatollah Ruhollah Khomeini yang dulu menggerakkan revolusi Islam Iran, maka proses regenerasi itu sudah diciptakan secara muncul juga nama-nama langsung. besar juga begitu ya, terkait dengan tokoh-tokoh Muslim dan juga tokoh-tokoh di Iran yang saat ini juga kemungkinan bisa menggantikan dari Ayatollah Khamenei begitu. Iya, ada Mojtaba Khamenei, ada kemudian Ali Rafai dan beberapa nama yang sekarang kan sedang dalam proses
pembicaraan di Iran. Tetapi kan setidak-tidaknya lapisan pemimpin mereka masih ada, garda revolusi masih bergerak, parlemen masih ada, menteri luar negeri masih ada. Jadi situasi ini tidak semudah mungkin. Oke, tidak akan mungkin berhenti di satu titik saja begitu ya? Tidak semudah yang diperkirakan oleh Amerika dan Israel bahwa semuanya akan selesai dengan gugurnya Ayatollah Ali Khamenei. Gitu. Oke, Mas Kohar, tadi saya cukup menarik juga ketika Mas Kohar menyampaikan bahwa mengerem ambisi dari Donald Trump gitu. Sebenarnya siapa sosok yang bisa mengerem ini, Mas Kohar? Kalau Kamala Harris kan sudah menyerukan kepada Kongres ya, Kongres untuk memaksa Donald Trump untuk menyampaikan pertanggungjawabannya tentang keterlibatan Amerika dalam perang di Iran ini. Nah, dengan Kongres yang mungkin lebih galak gitu, ya Donald Trump mau nggak mau ya akan patuh. Sebagaimana sebelumnya ketika Mahkamah Agung Amerika membatalkan tarif Trump dengan berbagai negara dengan global, itu kan akhirnya memaksa Trump mau kan mundur sedikit kan. Meskipun akhirnya kemudian memberlakukan lagi 10%, 15%, tetapi apa yang ambisi yang kelewat batas dari Trump ini ternyata bisa direm oleh Mahkamah Agung, oleh konstitusi. Nah, dalam langkah-langkah seperti ini Kongres Amerika itu akan bisa melakukan itu, dan semakin banyak tokoh-tokoh Kongres yang bersuara, maka di situ Trump akan berpikir ulang untuk terus-menerus menginjak pedal gas. Baik, terima kasih Mas Kohar atas pandangan dan juga insight-nya. Kita harapkan juga bahwa ambisi besar dari Donald Trump ini bisa ada yang mengerem begitu. Terima kasih Abdul Kohar telah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Ya, terima kasih Andromeda. Pemirsa, Indonesia harus berhasil mengajak para pemimpin dunia untuk menahan diri dari penggunaan kekuatan militer, terutama yang melibatkan senjata pemusnah massal. Sekali lagi perlu diingat, dampak perang tidak hanya dirasakan oleh negara yang terlibat langsung, tapi juga oleh seluruh masyarakat di berbagai belahan dunia. Kita tidak ingin peradaban dan kemanusiaan dipertaruhkan untuk ambisi, baik ambisi kekuasaan maupun ambisi ekonomi. Usai jeda berikut ini pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kami lanjutkan bersama dengan Febrian Ahmad. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.